Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka merayakan peringatan Hari Koperasi ke-78, maka hari ini ACG menyelenggarakan rangkaian diskusi publik dan lokakarya yang terbatas dengan tema perbaikan tata kelola koperasi. Tahun 2025 ini telah ditetapkan oleh PBB sebagai Tahun Koperasi Internasional dan sekaligus bulan Juli 2025 dapat kita jadikan sebagai bulan perbaikan tata kelola koperasi. Pada Hari Koperasi ke-78 ini telah lahir adik kita bersama, yaitu 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih atau yang kita kenal juga dengan KMP atau Koperasi Merah Putih. KMP ini diharapkan akan banyak memberikan warna dunia perkoperasian Indonesia dan menjadi langkah awal mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, dimulai dari menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian desa. Diskusi kita hari ini akan mengambil topik yang ngeri-ngeri sedap, yaitu peta pengawasan koperasi, darurat sumber daya, dan krisis dampak. Topik diskusi ini diangkat berdasarkan kegelisahan Bapak Ibu pembina dinas koperasi dan penggiat koperasi di daerah yang melihat perkembangan koperasi dan dampak dari pengawasan koperasi. Jadi kita akan coba hari ini untuk membahas peta permasalahan pengawasan koperasi dari hulu sampai hilir. Di hulu, pengawasan koperasi ini menghadapi darurat sumber daya, baik dalam bentuk keterbatasan dukungan politik, dukungan kelembagaan, dukungan anggaran, dukungan SDM yang kompeten secara memadai, dan kurangnya dukungan sarana untuk melakukan pengawasan koperasi yang efektif. Di sisi hilir, pengawasan koperasi ini jika tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan krisis hasil dan dampak kepada koperasi. Krisis dampak ini dapat mengganggu citra koperasi, menghambat pengembangan usaha koperasi, dan sekaligus berpotensi mendekatkan koperasi menghadapi permasalahan hukum. Jadi ini hal yang sebenarnya sudah kita bahas dalam rangkaian diskusi KMP kita dalam beberapa minggu terakhir ini, tetapi diskusi hari ini kami harapkan dapat membangun kewaspadaan pengurus, pengawas, pengelola koperasi untuk segera melakukan perbaikan tata kelola usahanya secara baik, dan sekaligus bagi JFPK Kemenkop dan Dinas dapat segera menyiapkan sistem pengawasan koperasi yang lebih akuntabel dan efektif ke depannya. ACG Advisory sebagai mitra perubahan koperasi, maka akan menggugah Bapak Ibu pembina, penggiat, dan pecinta koperasi untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk meningkatkan pengawasan koperasi, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat. Saya Princess Janv, saya telah berkecimpung di dunia digital dan membantu beberapa perusahaan multinasional yang sudah go public untuk meningkatkan proses bisnisnya dengan digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya juga dalam beberapa tahun terakhir ini berfokus di dunia koperasi. Dan hari ini bersama Pak Agung Nur Fajar, beliau adalah ekonom dan ahli koperasi di Indonesia. Kami akan memandu dan memantik diskusi hari ini. Jadi mungkin hari ini saya akan mulai dengan presentasi terlebih dahulu untuk memberikan gambaran peta pengawasan koperasi. Kemudian selanjutnya mungkin Pak Agung dapat menambahkan, melengkapi, dan menanggapi. Dan kemudian kita akan buka diskusi ke floor untuk Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu silahkan taruh pertanyaannya di ruang chat terlebih dahulu. Nanti dari si panitia Bu Lala nanti mohon untuk dipantau chatnya, kemudian nanti kita akan jawab pertanyaan dari chat terlebih dahulu, baru kami akan buka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapannya secara langsung. Jadi, saya akan mulai presentasi hari ini tentang peta pengawasan koperasi, darurat sumber daya, dan krisis dampak. Hari ini kita akan membahas 4 hal, yaitu pertama kita ingin memahami apa sih dasar hukum pengawasan koperasi, kemudian akar masalah pengawasan koperasi sebenarnya ada di mana.
Kemudian kita akan lihat dari sumber daya, ini kenapa sih kami sebut bahwa saat ini sedang ada darurat sumber daya pengawasan koperasi. Kemudian krisis hasil dan dampak pengawasan koperasi itu akan seperti apa bentuknya, dan juga peta jalan pengembangan pengawasan koperasi ke depannya harus seperti apa. Jadi kita akan mulai dari dasar hukum dan akar masalah pengawasan koperasi. Jadi ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu, tetapi ini kami rangkum bahwa ada berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pengawasan koperasi. Jadi dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ini di pasal 44, 60, 61, dan 62, ini akan mengatur tentang pengawasan koperasi. Kemudian berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 95 tentang pelaksanaan USP Koperasi dan UKM. Ini jika kita lihat pasal 24 hingga pasal 28 juga mengatur tentang pengawasan koperasi. Berikutnya, ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Q. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena ini memposisikan pengawasan USP Koperasi sebagai kewenangan yang konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga pengawasan usaha simpan pinjam koperasi ini terfragmentasi ke 553 lembaga. Jadi, Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian 38 dinas provinsi, dan 514 dinas kabupaten kota. Jadi ini ada 553 lembaga menurut undang-undang ini yang mengawasi usaha simpan pinjam. Jadi ini sangat terfragmentasi yang sebenarnya mengindikasikan bahwa kita perlu loh sebenarnya sistem pengawasan yang terpadu. Kemudian kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau biasanya juga kita kenal dengan UU P2SK, eee, UU P2SK, jadi, ini adalah undang-undang yang mengatur bahwa akan ada koperasi yang bersifat tertutup dan ada koperasi yang bersifat terbuka. Dan di sini, pengawasan koperasi juga dinyatakan bahwa akan ada pengawasan dari OJK untuk koperasi yang bersifat open loop dan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi, untuk koperasi-koperasi tersebut yang open loop harus punya izin dari OJK. Gitu. Jadi di sini ada peningkatan sistem pengawasan USP koperasi, jadi menjadi keniscayaan untuk meminimalkan kemungkinan arbitrase regulasi pengawasan. Kemudian juga ada Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Ini yang biasanya Bapak Ibu akan kenal dengan pemeriksaan kesehatan koperasi. Jadi peraturan ini dijabarkan lagi dalam Juknis Nomor 15 Tahun 2021 tentang KKP-KK. Dan ini kalau kita lihat nanti hari ini, sepertinya perlu ada penyesuaian instrumen dan kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dengan standar industri keuangan. Karena kita lihat lagi dengan adanya UU P2SK, ini menyatakan bahwa koperasi sebenarnya mulai masuk loh ke sektor jasa keuangan, sehingga mungkin standar di mana kita mulai mengawasi koperasi juga harus mulai disesuaikan. Kemudian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 ini tentang USP oleh koperasi. Ini ada sepertinya harus ada penambahan perizinan usaha sebagai aspek penilaian kesehatan. Kemudian ada juga Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi, dan inilah yang mewajibkan koperasi untuk menerapkan SAKEP mulai tahun 2025 dan kewajiban pelaporan berkala. Jadi ini ada berbagai dasar hukum yang menjadi landasan pengawasan koperasi. Nah, kalau kita lihat ke akar masalah pengawasan koperasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita balik ke Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, di situ dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Di pasal 18 itu mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana ini ada prinsip otonomi daerah yang luas, tetapi tetap ada urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
yaitu di daerah politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum, fiskal, moneter dan keuangan, serta agama. Nah, usaha simpan pinjam koperasi ini adalah bagian dari industri jasa keuangan nasional. Sehingga seharusnya lembaga regulator yang mengatur perizinan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi undang-undang yang terkait pada pemerintahan daerah pada lampiran Q menetapkan perizinan dan pengawasan usaha simpan pinjam menjadi kewenangan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian kalau kita tambah lagi dengan Undang-Undang P2SK, itu sekarang berarti akan ada 554 lembaga yang mengawasi USPK. Kenapa 554? Jadi itu ada Kemenkop, Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, dan juga OJK untuk yang mengatur USP yang open loop. Jadi sekarang ada 554 lembaga yang tidak punya hubungan struktural yang jelas, yang tidak punya SOP bagaimana cara 554 lembaga ini saling berkomunikasi dengan satu sama lain. Sehingga ini pasti pengawasan usaha simpan pinjam koperasi saat ini dipastikan tidak efektif. Kemudian, undang-undang tentang pemerintahan daerah ini yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab peta pengawasan koperasi terfragmentasi dan tidak efektif. Jadi pada batang tubuh menyatakan 5 bidang tersebut menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat, tetapi pada lampiran Q menyatakan sebagai kewenangan konkuren. Jadi ini ada indikasi bahwa USPK pada masa itu dianggap bukan bagian dari industri jasa keuangan. Kemudian kalau kita lihat lagi, Undang-Undang P2SK ini menunjukkan bahwa usaha simpan pinjam adalah bagian dari industri jasa keuangan yang punya karakteristik khusus. Jadi ini adalah lex specialisnya LJK atau Lembaga Jasa Keuangan. Di sini kita perlu penegasan kedudukan usaha simpan pinjam ini adalah bagian dari industri jasa keuangan atau bukan. Karena ketidakjelasan ini akan mengakibatkan usaha simpan pinjam ada pada area abu-abu. Jadi, siapa nanti yang bisa menentukan bahwa USP itu sifatnya open loop atau closed loop? Mulai tahun 2026. Apakah APH bisa masuk kemudian menilai apakah usaha simpan pinjam itu open loop atau closed loop? Ataukah ini nanti akan ada OJK juga dapat menilai ini? Ataukah penilaian tetap ada dalam Kementerian Koperasi? Ini sampai saat ini belum diatur. Karena yang diatur adalah pada masa transisi ini di sini Kementerian Koperasi dapat melakukan penilaian, kemudian memberikan penilaian tersebut kepada OJK. Inilah yang bisa menyebabkan perlindungan lemah untuk koperasi dan juga untuk anggota koperasi. Jadi kedudukan usaha simpan pinjam koperasi yang belum jelas posisinya, apakah bagian integral dari industri jasa keuangan nasional, ataukah hanya bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kemudian diarahkan dan dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat akar rumput? Ini belum jelas saat ini. Karena UU P2SK bilang bahwa usaha simpan pinjam adalah bagian dari industri jasa keuangan nasional. Tetapi kalau kita lihat Inpres nomor 9 tahun 2025, ini terkait percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ini kedudukan USP Bapak Ibu ditarik kembali untuk menjadi bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan keuangan masyarakat desa atau kelurahan yang belum bankable. Jadi ada 2 aturan, yang satu bilang bahwa, USP ini adalah bagian dari industri jasa keuangan nasional, berarti ini artinya adalah pengawasannya akan lebih ketat, perizinannya akan lebih ketat dan lain sebagainya. Tetapi ada Inpres yang kemudian menyatakan bahwa ini Koperasi Merah Putih, bahkan jika punya USP sebagai salah satu dari gerainya, ini adalah bagian dari program pemerintah loh. Untuk membantu masyarakat desa. Jadi posisi usaha simpan pinjam KMP ini dapat menyulitkan pengaturan dan pengawasan usaha simpan pinjam. Jadi nanti kita akan lihat video dari Bapak Menteri Koperasi setelah ini, kemudian
nanti kita bisa lihatlah bahwa di sini sebenarnya aturannya belum jelas, belum konkret apa sih posisi USP saat ini dan ini nanti ke depannya akan menyulitkan pengawasan usaha simpan pinjam juga ke depannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sering membuat regulasi untuk menjawab isu sesaat, tetapi tidak menimbang kapasitas untuk dapat dijalankan koperasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada Permenkop UKM nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Awalnya hanya fokus pada usaha simpan pinjam, kemudian beralih menjadi seluruh koperasi. Tetapi pada realitasnya, ini kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Permenkop ini. Kemudian kedua, ada Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Di sini ada banyak aturan bagi usaha simpan pinjam koperasi, termasuk diantaranya adalah uji kelayakan dan kepatutan. Tetapi kenyataannya adalah kekurangan sumber daya untuk mengawasi implementasinya. Apakah benar USP itu telah menjalani semua regulasi sesuai dengan Permenkop 8 2023? Bagaimana cara mereka mengawasinya? Kemudian ada juga Permenkop UKM nomor 2 tahun 2024. Ini tentang kebijakan akuntansi koperasi. Jadi ini menetapkan bahwa semenjak 1 Januari 2025, SAKEP berlaku untuk seluruh usaha simpan pinjam. Realitasnya, pada awal tahun ini belum ada 1% dari koperasi yang melaksanakan SAKEP tersebut. Jadi sanksi yang ada di dalam Permenkop ini, apa iya sanksi itu harus diberikan kepada koperasi yang tidak melaksanakan SAKEP atau dimaklumi saja? Karena ketika kami berbicara dengan berbagai koperasi, konsekuensi penerapan SAKEP ini nyaris tidak pernah disosialisasikan oleh Kemenkop atau Dinas Koperasi ke koperasi-koperasi. Jadi di sini ada potensi dengan menerapkan SAKEP, USP akan mengalami defisit usaha, dan kemudian maka akan menghadapi permasalahan pajak, tetapi ini belum pernah disosialisasikan. Jadi bagaimana? Apakah solusinya pembiaran saja, seperti regulasi-regulasi lainnya, ataukah akan ada penegakan sanksi? Nah, jadi ini adalah berbagai akar masalah pengawasan koperasi kita. Jadi Bapak Ibu, saya akan play video. Ini adalah apa yang Bapak Menteri Koperasi nyatakan pada 16 Juni 2025. Kalau soal izin-izin, ini gerakan sapu jagat nih, Kopres Merah Putih ini. Jadi bukannya aturan yang harus kita ikuti, tapi aturan yang harus ikutin program Kopdes ini. Serius nggak bohong? Pak Menteri berkata bahwa ini bukannya bukannya KMP yang harus mengikuti aturan, tetapi aturan yang harusnya mengikuti program ini. Ini kemudian akan menjadi risky dan bahaya untuk usaha simpan pinjam karena saat ini ada berbagai aturan yang saling bentrok dengan satu sama lain. Jadi ada aturan yang bilang UU P2SK bahwa tadi USP Koperasi adalah bagian dari sektor jasa keuangan nasional, jadi peraturan, pengawasan, pelaksanaannya harus lebih ketat. Kemudian ada Inpres, ada statement-statement seperti ini yang menyatakan bahwa ya aturannya harus mengikuti KMP. Jadi ini nanti akan jadi pusing sendiri bagi USP atau KMP yang menjalankan USP, sebenarnya apa sih yang harus diikuti? Posisi usaha simpan pinjam saat ini di mana? Apakah harus mengikuti aturan yang rigid atau bagaimana? Jadi inilah yang mengakibatkan perlindungan untuk koperasi ke depannya, terutama yang melaksanakan usaha simpan pinjam akan melemah. Jadi nanti kita akan bahas lagi berikutnya. Bagaimana ini bisa melemah dan apa hubungannya dengan UU P2SK. Jadi kalau nanti menjadi open loop, apa sih impact-nya? Nanti saya akan bahas beberapa eh, aspek-aspek dari sisi sanksi yang sudah diatur dalam UU P2SK. Nah, kalau saya lanjut Bapak Ibu, ini
Regulasi pemerintah yang tidak didukung sumber daya memadai untuk melaksanakan dan mengawasi regulasi yang dibuat, akibatnya ini di area koperasi tumbuh fenomena sekedar menggugurkan kewajiban yang menjadi realitas lapangan. Sebagai contoh, balik lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat Permenkop UKM nomor 9 tahun 2020, pasal 3 ayat 7 dan 8 menetapkan bahwa setelah 5 tahun yang dapat melakukan pengawasan koperasi hanya JFPK. Tetapi kenyataannya kita tahu bahwa JFPK sebarannya tidak merata di seluruh provinsi dan kabupaten kota secara proporsional dengan sebaran koperasi. Jadi ada yang di daerahnya JFPK-nya kecil, angkanya, tetapi ada banyak jumlah koperasi yang harus diawasi. Jadi ini pasti pengawasan koperasi di daerah tersebut tidak akan efektif. Bahkan ada banyak daerah yang belum punya JFPK, sehingga pengawasannya dilakukan oleh siapa? Apakah JFPK dari dinas kabupaten kota tetangga? Itu kan nanti akan bertentangan dengan UU nomor 23 tahun 2014. Ini contoh ini contoh yang ada saat ini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat anggaran pengawasan koperasi ini juga sangat variatif. Dari ada yang cuman anggarannya 1 juta per tahun sampai dengan 2 miliar per tahun. Dan di sini Kemenkop harusnya mengawasi sekitar 6 ribuan koperasi nasional. Tetapi pada realitasnya hanya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk 100 sampai 150 koperasi per tahun. Kan kalau begitu berarti artinya perlu giliran 40 sampai 60 tahun untuk satu koperasi mendapatkan giliran pemeriksaan kesehatan. Ini jadi nggak matching antara apa yang kita dapat lakukan, apa sumber dayanya, kapasitasnya seperti apa, kemudian tuntutan regulasinya sangat tinggi. Dan di tengah keterbatasan sumber daya ini dari aspek JFPK, dari aspek anggaran, diterbitkan lagi bahwa regulasi menekankan bahwa pengawasan koperasi harus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan koperasi. Ini yang Bapak Ibu mungkin harus mengisi instrumen KKPKK, Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Kemudian akan terbit LHPKK, kemudian sertifikat kesehatan. Apakah sertifikat kesehatan yang akan keluar atau ada penerapan sanksi untuk koperasi jika nilai kesehatannya kurang sehat, tidak sehat. Jadi di sini pada realitasnya ada banyak koperasi yang tidak terawasi. Kalau kita lihat instrumennya sendiri KKPKK, ini banyak kelemahan dan tidak mampu secara mudah mengidentifikasi untuk membedakan mana koperasi yang sehat dan tidak sehat. Karena di sini banyak variabel dan kriteria yang digunakan yang tidak konsisten dengan satu sama lain. Jadi regulasi kalau kami lihat ini diindikasikan menjadi akar masalah dan penyebab utama pengawasan koperasi, khususnya pengawasan usaha simpan pinjam koperasi. Jadi sebenarnya kita semua perlu pemimpin yang paham tentang koperasi dan melindungi koperasi dan membuat regulasi yang konsisten. Konsisten dengan kenyataan, konsisten dengan satu sama lain juga. Jadi tidak saling konflik. Nah, kalau kita masuk ke topik terkait, eee, darurat sumber daya pengawasan koperasi. Kalau kita lihat, ini darurat sumber daya pengawasan koperasi akan kita tinjau dari 3 aspek, dari struktur, proses, dan budaya pengawasan koperasi. Jadi dari struktur pengawasan, tadi seperti yang telah, saya jelaskan, bahwa saat ini struktur lembaga pengawas koperasi ini terfragmentasi. Ada 553 lembaga dan OJK, dan 554 lembaga ini tidak punya mekanisme dan koordinasi struktural saat ini, tidak didukung dengan mekanisme tersebut. Sehingga apa sebabnya? Eee, impact-nya adalah alokasi sumber daya dari aspek kelembagaan, anggaran, SDM untuk 554 lembaga ini akan berbeda-beda. Tanpa ada standarisasi mekanisme, waktu, dan anggaran pelaksanaan pengawasan. Karena alokasinya berbeda, mekanismenya berbeda, anggarannya berbeda, kualitas pengawasan koperasi pasti akan sangat beragam. Impact-nya adalah perlindungan anggota dan koperasi akan jadi kurang optimal.
Kemudian kelembagaan yang membidangi pengawasan di dinas juga sangat beragam di setiap dinas koperasi. Jadi ada yang diatur dalam bentuk bidang pengawasan koperasi. Ada yang seksi pengawasan koperasi. Ada juga yang digabung dengan seksi perkoperasian. Perbedaan struktur organisasi ini akan menentukan perbedaan dukungan sumber daya, dukungan budget, sumber daya manusia, dan ini juga akan berdampak pada perbedaan kualitas dan intensitas pengawasan koperasi. Kemudian JFPK pada setiap dinas koperasi saat ini juga tidak merata. Jadi belum proporsional jumlah JFPK-nya dengan jumlah koperasi yang harus diawasi. Dan di sini JFPK juga tidak memiliki kompetensi yang standar dan banyak yang diberikan tugas di luar pengawasan koperasi. Jadi nggak fokus dan kualitas pengawasan koperasinya pasti akan kurang optimal jika dibandingkan dengan JFPK yang fokus hanya mengurusi pengawasan koperasi. Jadi di sini ada solusi strategik yang kami sarankan, yaitu ya segeralah sahkan RUU Perkoperasian dan jadikan RUU Perkoperasian tersebut menjadi dasar hukum untuk membangun ekosistem pengawasan koperasi, dan juga perlu ada penegasan bahwa USPK adalah bagian dari industri keuangan nasional. Sehingga kebijakan yang sifatnya mendistorsi penerapan prinsip kehati-hatian dan industri keuangan nasional seperti statement Pak Menteri sebelumnya, ini perlu dihindari. Kemudian yang kedua adalah tentunya di sini harus ada fokus dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah kompetensi, kewenangan, dan fokus penugasan dari JFPK. Berikutnya kalau kita lihat dari proses pengawasan. Ini kalau kami lihat paradigma pengawasan saat ini kurang tepat, karena ini memposisikan pemeriksaan kesehatan yang KKPKK tadi sebagai substansi utama pengawasan koperasi. Ini justru membatasi ruang gerak dan jangkauan pengawasan koperasi. Kenapa? Karena saat ini pemeriksaan kesehatan diutamakan kepada koperasi yang sudah baik sebenarnya, yang telah audit, self-assessment, punya izin usaha yang lengkap. Inilah yang akan dikunjungi. Atau yang dikunjungi adalah koperasi yang menjadi sorotan masyarakat akibat gagal bayar. Jadi ini kan jadi nggak make sense, karena yang diperiksa hanya koperasi yang baik, sudah audit, self-assessment, punya izin usaha, atau koperasi yang sudah jelas-jelas buruk, karena ini menjadi sorotan masyarakat akibat gagal bayar. Jadi ada dua ekstrim, yang di tengah-tengah bagaimana? Siapa yang punya kewenangan untuk mengawasi mereka? Siapa yang mengawasi mereka untuk memastikan agar kategorinya tetap sehat? Jadi ini ada yang missing. Kemudian di sini proses juga kurang optimal, tadi telah kita bahas, tidak ada penugasan spesifik pengawas mana yang akan bertanggung jawab untuk koperasi mana. Jadi di sini pasti pengawasannya tidak akan mendalam, tidak spesifik, tidak berkelanjutan. Saat ini ada kesan bahwa pengawasan koperasi dilakukan secara insidental atau hanya akan dilakukan jika ada pengaduan atau kebetulan ditemukan permasalahan saat dilakukan pemeriksaan kesehatan koperasi. Hal ini adalah akibat dari kekeliruan paradigma pengawasan dan juga keterbatasan jumlah dan kompetensi JFPK. Kemudian keterbatasan sumber daya pengawasan ini mau kita tinjau dari anggaran, sumber daya manusia, dukungan sarana, dukungan politik untuk melakukan pengawasan yang kontinu, fokus, dan berkesinambungan untuk meningkatkan perlindungan anggota dan membangun koperasi yang sehat dan kredibel. Jadi ini masih sangat terbatas sumber daya pengawasan kita saat ini. Dan tadi anggaran pengawasan koperasi sangat variatif, ada yang dari 1 juta sampai 2 miliar. Jadi di sini belum ada standar biaya pelaksanaan pengawasan koperasi. Jadi ini cenderung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jadi nanti akan ada koperasi yang dikunjungi oleh 3 orang dan lebih, ada yang hanya akan dilakukan oleh 1 orang JFPK dan staf PPKL. Atau ada juga yang koperasinya semuanya dikumpulkan di satu tempat, mengisi KKP-KK bersama, kemudian hasilnya dilihat dan dievaluasi oleh JFPK. Ada yang dilakukan secara online. Jadi ini
Cara melakukannya saja sudah variatif, jadi pasti kualitasnya beragam, kualitasnya tidak standar. Jadi ini juga menjadi, masalah lainnya dari sisi proses pengawasan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat KKP-KK, ini pasti Bapak Ibu juga setuju bahwa KKP-KK saat ini instrumen penilaiannya terlalu banyak. Ada 82 sampai 86 variabel dengan 221 sampai 250 kriteria penilaian. Di mana di sini juga tidak konsisten antara variabel penilaian dan hasil agregasi nilainya berulang-ulang. Akibatnya, bisa saja suatu koperasi dikategorikan sehat, tetapi banyak variabel penilaiannya yang sebenarnya menyatakan bahwa koperasi ini butuh dalam pengawasan dan pengawasan khusus. Tetapi ketika dijumlah nilainya ke atas, ini masuknya ke kategori sehat. Jadi di sini sebenarnya KKP-KK dinilai tidak mampu menjadi pembeda yang baik antara koperasi yang sehat dan tidak sehat. Kemudian ini kalau kita lihat lebih dalam, mungkin saya tidak akan detail, tetapi selain kriteria yang digunakan terlalu banyak, ini jadinya kriteria penting untuk menentukan kesehatan koperasi jadi tenggelam. Jadi dari KPMM, ROA, BOPO, NPL yang sebenarnya menjadi fokus kalau kita lihat misalnya industri jasa keuangan, mereka punya rasio-rasio tersebut juga. Tapi karena kita kriteria penilaiannya terlalu banyak, jadi variabel-variabel yang penting seperti ini malah jadi tenggelam. Kemudian di sini juga ada konsistensi nilai antara variabel kurang terjaga, ini ada contohnya, kemudian agregasi dilakukan secara berulang. Jadi solusi dari kami adalah ya pertama, perubahan paradigma pengawasan koperasi ini harus diubah. Fokusnya harus jadi pada perlindungan anggota dan perlindungan koperasi. Penilaian kesehatan ini hanya salah satu wahana untuk melakukan pengawasan koperasi tersebut. Jadi goalnya tetap harusnya adalah melindungi kepentingan anggota koperasi, sehingga koperasi dengan predikat kesehatan yang lebih rendah harusnya memperoleh intensitas pengawasan yang lebih tinggi. Lebih make sense kalau kita sudah tahu bahwa satu koperasi ini uh, kurang sehat atau butuh pengawasan, banyak yang harus diperhatikan, ya harusnya dapat intensitas pengawasan yang lebih tinggi. Bukan koperasi yang sudah baik yang malah harus diawasin dengan intensitas yang lebih tinggi. Kemudian di sini ya juga mungkin perlu ada penyesuaian sistem penugasan JFPK untuk menangani koperasi tertentu untuk periode waktu tertentu. Ini nanti akan nyambung dengan peningkatan dukungan anggaran dari sisi SDM, dari sisi budget, standarisasi proses, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga sepertinya perlu ada penyederhanaan KKP-KK, perbaikan KKP-KK, jadi mungkin kita tidak perlu 250 kriteria penilaian. Mungkin bisa lebih simpel, agar lebih mudah dimengerti oleh koperasi juga, lebih mudah dimengerti oleh JFPK juga, dan jadinya kalau lebih simpel, JFPK sebenarnya bisa mengcover lebih banyak koperasi yang diawasi. Dan di sini juga mungkin perlu ada penyederhanaan dari sistem aplikasi yang digunakan. Kalau kita lihat budaya pengawasan Bapak Ibu, di sini juga kita tahu bahwa belum ada budaya pengawasan koperasi, baik oleh anggota koperasi, pengawas koperasi, maupun JFPK. Pengawasan dinilai belum menjadi kebutuhan untuk melindungi kepentingan anggota dan koperasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan tata kelola koperasi yang berkelanjutan. Padahal pengawasan ini sangat penting karena ini biasanya akan menjadi sinyal-sinyal awal jika ada hal yang tidak bekerja dengan baik di dalam koperasi. Pengawasan koperasi oleh anggota ini masih sangat lemah. Belum ada sistem yang terstruktur dan efektif untuk mendorong pengawasan koperasi oleh anggota di luar forum rapat anggota. Pengawasan oleh pengawas koperasi juga relatif lemah. Karena di sini akibat fenomena bahwa pengawas koperasi bukan kader terbaik anggota koperasi. Jadi tidak didasarkan pada kompetensi, tetapi didasarkan pada yang populer di kalangan anggota atau yang diterima oleh pengurus.
yang nanti cenderung dikooptasi kewenangannya oleh pengurus. Kemudian, pengawasan koperasi juga cenderung mengandalkan saat ini pengawasan eksternal dari Kemenkop atau dinas yang tadi seperti kita sudah bahas sebelumnya punya masalah struktural untuk melakukan pengawasan. Dan di sini juga belum terbangunnya budaya pengawasan pada koperasi. Jadi pemeriksaan kesehatan koperasi biasanya dikejar oleh koperasi hanya untuk memperoleh sertifikat kesehatan untuk kepentingan kredit atau pinjaman dari bank atau LPDB, atau untuk menutupi masalah atau meningkatkan citra koperasi di masyarakat. Jadi di sini kita harus meningkatkan kemampuan dan kebutuhan anggota dan pengawas koperasi untuk dapat melakukan pengawasan koperasinya secara efektif. Jadi ini mungkin bisa menjadi masukan juga agar di RUU Perkoperasian mungkin dapat dipikirkan bagaimana ya caranya agar dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam mengawasi koperasi. Kemudian ini pemilihan pengawas koperasi juga harus lebih hati-hati ke depannya oleh koperasi. Kemudian tentunya kita juga harus mengembangkan budaya pengawasan koperasi ini di kalangan gerakan koperasi. Jadi pengawasan sebagai dasar pengembangan usaha koperasi melalui pengembangan ekosistem pengawasan koperasi. Jadi pengawasannya harus lebih tegas dan konsisten serta tindak lanjut hasil pengawasannya juga harus jelas. Karena saat ini kadang tindak lanjutnya ini yang kurang jelas, kurang clear. Kemudian ini darurat sumber daya pengawasan koperasi tahun 2025 ini, ya tadi adalah sekarang struktur kelembagaan pengawasnya terfragmentasi, ada 554 lembaga yang tidak didukung dengan koordinasi secara terstruktur. Setelah kita lihat juga punya berbagai permasalahan dari aspek proses dan budaya pengawasan. Kemudian ada efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, yang berarti akan makin mengurangi sumber daya pendukung untuk melakukan pengawasan koperasi. Kemudian, ketentuan pasal 3 ayat 8 Permenkop UKM nomor 9 tahun 2020 yang menetapkan pasca 14 Oktober 2025 hanya JFPK yang dapat melakukan pengawasan koperasi. Pada sisi lain, tadi sudah kita bahas bahwa jumlah JFPK kompetensinya ini sangat kurang. Kompetensi kurang karena ini sebagian besar adalah hasil penyetaraan dan bukan JFPK yang disiapkan dari awal untuk melakukan pengawasan koperasi. Jadi sebarannya juga tidak merata. Jadi bagaimana daerah yang tidak memiliki JFPK, siapa yang akan mengawasi koperasinya? Kemudian program KMP ini melahirkan 80.000 koperasi baru. Yang berarti jumlah objek koperasi yang harus diawasi naik hampir double. Jadi di sini KMP sebenarnya juga perlu pengawasan yang lebih intensif karena baru sifatnya. Kemudian banyak pengurus dan pengelola dan pengawasnya yang awam terhadap koperasi serta menggunakan dana desa yang menjadi bagian dari keuangan negara, sehingga rawan bermasalah secara hukum. Jadi harusnya mendapatkan pengawasan yang lebih intensif, guidance yang lebih intensif. Tapi kalau saat ini saja tidak cukup sumber dayanya untuk melakukan pengawasan dan guidance, bimbingan untuk koperasi-koperasi yang sudah ada, kalau ditambah 80.000 KMP baru, ini bagaimana nasibnya? Kemudian kita juga tahu bahwa struktur organisasi deputi pengawasan tidak punya fungsi tindak lanjut pengawasan yang kuat dan tegas. Jadi di sini Bapak Ibu kita harus menyusun peta jalan pengembangan pengawasan koperasi dengan paradigma baru dan juga harus ada effort dari Kemenkop di sini untuk meningkatkan dukungan politik, anggaran, SDM, sarana, termasuk sistem aplikasi untuk melakukan pengawasan koperasi. Tetapi ini juga mungkin harus menjadi, semacam wake up call, untuk Bapak Ibu, eee, yang sekarang berkecimpung di dunia koperasi bahwa ke depannya ini Bapak Ibu harus, lebih bisa, menetapkan pengawasan dari internal dengan lebih kuat. Jadi pengawasan dari anggota, Bapak Ibu harus berdayakan anggotanya untuk bisa mengawasi koperasi. Pengawas koperasi yang dipilih ini harus, yang paham benar tentang koperasi juga. Karena
Pengawasan ini sebenarnya adalah cara untuk mendiagnosis apakah ada masalah yang mendalam terhadap koperasi Bapak Ibu atau tidak. Pengawasan ini adalah langkah pertama untuk Bapak Ibu melindungi anggota dan melindungi koperasi juga dari pihak-pihak ketiga yang mungkin tidak diinginkan. Nah, kemudian kita masuk ke krisis hasil dan dampak dari pengawasan koperasi. Jadi, sistem pengawasan koperasi yang ada saat ini cenderung mengarah pada hasil dan dampak pengawasan yang kurang menguntungkan bagi koperasi. Baik dalam rangka pengembangan usaha, pengembangan citra, maupun potensi koperasi berhadapan dengan masalah hukum. Jadi, masalah-masalah sebelumnya kenapa penting untuk Bapak Ibu yang saat ini berkecimpung di dunia koperasi? Karena saat ini sistem yang ada ini mengakibatkan hasil dan dampak pengawasannya sebenarnya kurang menguntungkan untuk koperasi. Jadi, kalau kita lihat ada kasus 8 koperasi bermasalah dan banyak koperasi yang berpotensi gagal bayar. Ini mengakibatkan citra koperasi menjadi menurun di masyarakat. Kenapa 8 koperasi bermasalah ini jadi besar sekali case-nya? Karena sistem pengawasannya kurang optimal dulu-dulu ini. Jadi tidak mampu mendeteksi adanya potensi permasalahan koperasi gagal bayar sebelum terjadi. Kemudian, citra koperasi sebagai lembaga usaha profesional dan bukan lembaga kuasi publik ini secara perlahan mulai terbangun di masyarakat. Tetapi kebijakan pembentukan 80.000 KMP ini berpotensi menjadikan koperasi dianggap sebagai lembaga kuasi publik oleh masyarakat dan media massa. Jadi harus berkinerja baik, karena berkinerja baik itu dianggap sebagai kewajaran, bukan prestasi oleh masyarakat dan media massa. Tetapi kalau bermasalah akan dijadikan bulan-bulanan pemberitaan. Jadi hal ini dapat berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap koperasi jika KMP gagal. Bahkan nanti kalau ada berita-berita ada beberapa KMP yang gagal bayar dan lain sebagainya, ini nanti pasti akan berpengaruh pada citra masyarakat terhadap koperasi. Sehingga di sini semua pemangku kepentingan sebenarnya harus mengupayakan agar KMP berhasil. Salah satunya adalah bimbingannya harus lebih intens, pengawasannya harus lebih intens. Jadi di sini memang harus ada peningkatan efektivitas pengawasan koperasi, mungkin bisa dengan membangun sistem informasi kinerja koperasi, terutama untuk KMP, dan sistem pengawasannya juga harus lebih efektif. Jadi di sini pengawasan dan pendampingan KMP menjadi kebutuhan yang mendesak. Kemudian peningkatan citra koperasi secara berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan, ini juga harus kita mulai. Sehingga pengembangan pengawasan berjejaring, jadi pengawasan berjejaring ini adalah suatu ide di mana mungkin koperasi sekunder bisa juga mengawasi koperasi-koperasi primernya. Kemudian nanti JFPK bisa mensampel hasil pengawasan sekunder ini untuk menilai apakah koperasi sekundernya sudah melakukan pengawasan dengan baik atau belum. Atau pengawasan berbasis resiko, jadi kalau kita tahu bahwa suatu koperasi resikonya tinggi, itulah yang sebenarnya harus diawasi secara intens. Dan juga digitalisasi pengawasan ini menjadi solusi-solusi yang sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Nah, pengawasan dan regulasi yang ada saat ini Bapak Ibu tidak menyediakan ruang transisi yang memadai dan juga tidak dipahami oleh koperasi atau tidak mudah dipahami oleh koperasi untuk melakukan penyesuaian usaha koperasi secara memadai sehingga koperasi merasa adanya hambatan perizinan dan pembatasan untuk pengembangan usaha simpan pinjam dan jaringan pelayanan USPK. Koperasi jadi bingung, arah regulasi pemerintah untuk USPK ini seperti apa sebenarnya? Apakah ingin diberi aturan lebih banyak? Oke. Harus ada izin? Oke. Tapi ketika koperasi ingin mulai ngurus izin, kok susah, kok nggak jelas aturannya. Jadi ini kan jadi bingung sebenarnya maunya pemerintah ini seperti apa.
Kemudian saat ini regulasi dilahirkan untuk kepentingan pemerintah sebagai regulator, tetapi tidak disertai sosialisasi dan bimtek kebijakan yang memadai serta ruang transisi yang memadai. Contoh, Permenkop UKM nomor 2 tahun 2024 tentang SAKEP, tentang kebijakan akuntansi koperasi, ini dinilai ketika kami berbicara dengan koperasi-koperasi, ini belum ada informasi, belum ada bimtek yang cukup untuk mengajarkan sebenarnya apa sih perubahan dengan SAKEP ini. Kemudian transisi pembukuan dan sistem aplikasinya harus seperti apa. Tetapi pemerintah sudah menetapkan untuk semua USP mulai 1 Januari 2025 harus menggunakan SAKEP. Di sini, apa iya JFPK, kemudian pengurus dan pengelola koperasi sudah menguasai SAKEP? Rasanya belum. Jadi, bagaimana pengawasan ini dapat dilakukan jika JFPK belum menguasai SAKEP? Bagaimana pengawasan berdasarkan SAKEP dapat diterapkan jika isian KKP-KK-nya sendiri belum mengacu pada SAKEP? Jadi ini adalah contoh konflik regulasi dan konflik implementasinya, karena ini nggak ada sosialisasi dan bimtek yang cukup, tidak ada diskusi yang cukup. Kemudian di sini banyak regulasi yang diterbitkan dirasakan oleh koperasi sebagai penghambat pengembangan usaha koperasi dan biayanya sangat tinggi untuk USP. Jadi misalnya tadi ada uji, kompetensi dan kelayakan, kemudian pemeriksaan kesehatan nilainya harus sehat kalau mau buka kantor cabang pembantu, kantor kas, yang mengakibatkan terhambatnya upaya pengembangan USP di Indonesia. Jadi di sini perlu dibuka jendela kemudahan perizinan USP koperasi dan deregulasi yang komprehensif dengan memperhatikan dampaknya pada koperasi. Agar selaras dengan UU Cipta Kerja yang punya semangat sebenarnya untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi koperasi. Kemudian ini ya, balik lagi perizinan usaha simpan pinjam dan jaringannya ini berubah-ubah, tapi tanpa dipahami secara baik oleh koperasi. Jadi apa yang sebelumnya legal menjadi ilegal. Sebagai contoh, kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995, itu menyatakan bahwa pengesahan badan hukum koperasi ini berlaku sebagai izin usaha simpan pinjam juga. Tetapi ini kemudian diubah oleh UU Pemerintahan Daerah, UU Cipta Kerja, PP nomor 5 tahun 2021, serta Permenkop 8 tahun 2023 di mana dinyatakan bahwa koperasi ya harus punya izin di OSS RBA. Balik lagi, sosialisasinya kurang intensif, waktu transaksinya kurang dipahami oleh pengurus koperasi, sehingga saat ini banyak koperasi yang tidak punya izin usaha simpan pinjam OSS RBA. Potensi terkena pasal 46 dalam pasal 14 UU P2SK yang sangat besar, praktik bank gelap. Kemudian pasal 321 UU P2SK ini menyatakan bahwa Menteri Koperasi diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan penetapan USP yang tertutup atau terbuka selama 2 tahun. Jadi di sini sudah ada surat dari Menteri Koperasi kepada Ketua OJK bahwa koperasi yang bersifat terbuka hanya 21 koperasi. Sisanya tertutup. Padahal hasil verifikasi lapangan menyatakan 64% USP bersifat terbuka. Jadi siapa yang nanti akan menjawab, siapa yang nanti akan bertanggung jawab kalau ada koperasi yang dinyatakan open loop oleh APH? Lalu nanti impact-nya bagaimana? Apakah koperasi tersebut langsung kena UU P2SK? Ataukah ada proses harus dinilai kembali oleh Kemenkop? Ini bagaimana? Saat ini tidak jelas. Kemudian penjelasan close dan open loop ini perlu dilakukan ke APH sehingga tidak mudah menduga koperasi ujuk-ujuk bersifat open loop yang rawan dikenakan pasal 46 dalam pasal 14 UU Perbankan dan atau pasal 34 dalam pasal 204 UU P2SK.
Jadi penjelasan dan bimbingan teknis kepada USP yang sifatnya open loop saat ini perlu ditingkatkan intensitasnya juga, dan jika koperasi tidak segera melakukan perbaikan tata kelola, ini juga harus segera ditindak. Jadi tahun ini harusnya dijadikan sebagai tahun perbaikan tata kelola koperasi, karena mulai Januari tahun depan, ini UU P2SK akan mulai berjalan. Jadi siapa yang tidak mengikuti kaidah-kaidahnya akan kena semprit, akan kena sanksi. Nanti akan kita bahas sanksinya secara singkat berikutnya. Nah, bagaimana dengan USP yang tertutup, yang sudah dinyatakan closed loop atau yang saat ini hanya melayani dari, untuk, dan oleh anggota? USP yang tertutup dan dikelola secara closed loop dalam ekosistem yang closed loop, ini sebenarnya juga punya potensi menjadi open loop. Bukan karena dia berpraktik open loop, tetapi karena regulasi mengizinkan usaha simpan pinjam dapat melayani koperasi di sektor real, KSJK, dan juga fungsi sosial dan budaya koperasi yang bersifat terbuka. Sehingga di sini layanan USP yang tertutup, kalau dicari-cari, pasti akan ada kebocoran pada bukan anggota. Sehingga jika APH dan JFPK tidak memahami konsep open dan closed loop secara baik, ini ada potensi bahwa usaha simpan pinjam rawan sekali akan dinyatakan sebagai open loop dan dipermasalahkan secara hukum. Hal inilah yang menyatakan bahwa kita perlu regulasi yang mampu melindungi kepentingan usaha simpan pinjam koperasi dari potensi kriminalisasi. Karena potensi kriminalisasinya sangat besar Bapak Ibu dengan UU P2SK ini. Jadi ini adalah pasal 321 yang menyatakan bahwa tadi menteri punya waktu 2 tahun untuk menyatakan open loop dan closed loop. Jadi jika yang open loop, maka dia harus mendapatkan izin dari OJK. Jika ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil penilaiannya, ini dilakukan oleh PTSI, 36% dinyatakan sebagai closed loop dan ini mungkin akan butuh perbaikan tata kelola. 64% dinyatakan open loop. Dan ada juga koperasi-koperasi yang belum dinilai oleh PTSI karena sifatnya sampling. Kemudian dari koperasi yang open loop ini, dari 64%, Menkop hanya menyatakan bahwa ada 21 koperasi yang sifatnya terbuka, yang kemudian memproses izin ke OJK dan harus melakukan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam agar sesuai dengan aturan mainnya OJK. Jadi ada lebih dari 30.000 KSP-USP yang kita nggak tahu apakah itu open loop secara real, jadi harusnya harusnya menjadi bagian dari koperasi yang dikirimkan oleh Menkop ke OJK, atau harusnya melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi closed loop? Apakah dinyatakan open loop hanya karena algoritma PTSI? Karena sebelum-sebelumnya kita juga sudah lihat di sini mungkin akan ada beberapa kekeliruan dari algoritma PTSI yang menyebabkan satu koperasi jadi open loop. Balik lagi karena di sini kurang pemahaman apa open loop dan apa closed loop. Ada juga yang open loop karena belum dinilai. Jadi untuk 30.000, lebih dari 30.000 KSP-USP ini, nasibnya bagaimana ke depannya? Apakah berarti ini sudah final, bahwa tidak akan ada lagi, koperasi yang akan list-nya diberikan ke OJK, atau ke depannya ini jadi akan menjadi pengawasan on rolling basis? Jadi tetap akan ada penilaian apakah suatu koperasi ini open loop atau closed loop. Kemudian jika ada penilaian, siapa yang akan menilai? Karena undang-undang ini mengatur bahwa dalam 2 tahun ini Menteri Koperasi dapat, menilai. Tapi setelah itu siapa yang akan menilai? Apakah APH? Apakah OJK? Atau siapa? Jadi ini menjadi satu hal yang harus kita perjelas lagi bagaimana aturan mainnya. Karena begitu pasal ini berakhir di tanggal 11 Januari 2026, ancaman pidana UU P2SK akan efektif berlaku. Jadi, di sini mohon maaf Bapak Ibu. Jadi di sini, kan tadi kita sudah tahu bahwa hanya ada 21 koperasi, kita tidak tahu apakah final atau akan ada susuran daftar. Kemudian di sini juga
ada lebih dari 50.000 koperasi yang dinyatakan telah bersifat closed loop dan ada juga yang belum diverifikasi sudah bersifat closed loop. Kemudian di sini ada berapa jumlah KSP USP yang sebenarnya di Indonesia? Ini kita belum tahu secara pasti. Karena banyak dinas yang melaporkan di daerahnya masih banyak KSP USP yang belum diverifikasi oleh PT SI. Konsekuensinya, semua USP koperasi harus dalam kondisi status closed loop. Jadi Bapak Ibu yang belum diverifikasi atau terakhir diverifikasi sebagai open loop, kemudian Bapak Ibu membuat surat untuk menjadi closed loop, ini Bapak Ibu harus pastikan bahwa ke depannya dapat membuktikan diri sebagai closed loop. Karena kalau misalnya ada satu aspek yang dinyatakan open loop, berarti koperasi ini akan melakukan praktik usaha koperasi di sektor jasa keuangan tanpa izin usaha dari OJK, jadi Bapak Ibu bisa kena sanksi pidana UU P2SK. Kemudian juga ada banyak KSP USP yang belum punya izin OSS RBA sehingga rawan ditindak untuk ditutup usahanya atau bahkan APH bisa saja menggunakan UU P2SK untuk menggunakan praktek bank gelap. Jadi Bapak Ibu nih harus punya 3 surat ini untuk ke depannya. Harus ada surat keterangan dari dinas bahwa USP Bapak Ibu closed loop, harus terus melakukan perbaikan tata kelola USP koperasi agar tetap closed loop, dan lengkapilah perizinan usaha simpan pinjam dan jaringan pelayanan usaha simpan pinjamnya. Ini sanksinya Bapak Ibu. Jadi kalau menghimpun dana tanpa punya izin usaha dari OJK, ini dendanya seperti ini. Pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 50 miliar, paling banyak 600 miliar rupiah. Kemudian, kalau kita lihat yang pasal UU P2SK, ini bahwa kita bisa lihat lagi di sini dendanya juga cukup banyak. Jadi ini adalah sanksi pidana yang real untuk koperasi, untuk usaha simpan pinjam koperasi yang dinyatakan closed loop tapi belum diverifikasi closed loop. Atau dulu diverifikasi open loop, kemudian Bapak Ibu buat surat untuk menjadi closed loop. Kedepannya Bapak Ibu harus make sure bahwa dapat membuktikan diri bahwa koperasi Bapak Ibu adalah closed loop. Karena sekarang dengan koperasi menjadi bagian dari sektor jasa keuangan sesuai dengan UU P2SK, ini akan lebih ketat diawasinya. Dan ini mungkin menjadi satu hal yang baru karena balik lagi budaya pengawasan koperasi ini belum terbentuk. Sedangkan kalau kita lihat di dunia perbankan, mau kita lihat dari bank, BPR, LKM, ini mereka diawasi oleh OJK dengan sangat ketat. Jadi dengan sekarang koperasi ini ada menginjak di dua ranah, ada area closed loop yang diawasi oleh Menkop yang saat ini budaya pengawasannya belum ketat, dan satu kaki ada di area open loop yang diawasi oleh OJK yang pengawasannya sangat ketat. Ini butuh adjustment oleh koperasi untuk lebih rigid lagi dalam mengawasi, dalam melakukan tata kelola koperasinya. Dan ini untuk Bapak Ibu yang baru dengan bikin KMP, inilah menjadi salah satu alasan mengapa kami dalam diskusi-diskusi sebelumnya selalu berkata bahwa untuk KMP jangan mulai dari usaha simpan pinjam. Karena kalau mulai dengan usaha simpan pinjam, jadi banyak hal yang harus diperhatikan dari bagaimana apakah sudah sesuai, closed loop, open loop, apakah tata kelolanya sudah baik, apakah rasio-rasio keuangannya sudah mengikuti kaidah-kaidah tertentu, dan apakah bisa jika melakukan atau jika diawasi dengan lebih ketat oleh OJK. Nah, jadi di sini pendataan oleh Dinas Koperasi untuk penataan dan penertiban USPK mengindikasikan bahwa sekitar 57% USPK ini tidak punya izin usaha saat ini. Jadi kemungkinan untuk 57% USP ini berpotensi akan menghadapi permasalahan hukum mulai tahun depan. Permasalahan yang dihadapi ini harus dianggap sebagai permasalahan bersama oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Karena salah satu penyebabnya adalah proses pembiaran bagi koperasi yang melanggar ketentuan
yang tidak diberikan sanksi yang tegas dan jelas di masa lampau. Jadi kita harus mencari jalan keluar untuk menghindarkan koperasi dari permasalahan hukum akibat berlakunya UU P2SK. Jadi ini bisa berupa percepatan pembahasan RUU perkoperasian yang akan memberikan ruang dan waktu transisi untuk koperasi untuk melengkapi proses perizinan usaha dan tata kelola usaha koperasi yang baik. Jadi di sini memang harus ada jendela kemudahan perizinan usaha, karena pengawasan yang efektif memerlukan dukungan sistem informasi dan data yang baik. Pemberian izin sebenarnya juga akan memudahkan proses pemantauan dan pengawasan untuk USPK yang berizin, karena saat ini kita nggak tahu sebenarnya jumlah dan keberadaan usaha simpan pinjam koperasi ini ada berapa banyak. Inilah yang menunjukkan bahwa kita punya darurat informasi keberadaan USPK. Mungkin kita perlu sensus pendataan USPK. Kemudian juga perlu upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan perlindungan kepada anggota dan koperasi di Indonesia sebagai basis tumbuh kembangnya usaha koperasi yang sehat, kuat, dan patuh secara hukum. Jadi peta jalannya bagaimana? Jadi kalau kita rangkum hari ini Bapak Ibu, ini adalah permasalahan-permasalahan yang telah saya bahas. Jadi struktur kelembagaan pengawasan yang terfragmentasi, kemudian di sini struktur organisasi pengawasan koperasinya beragam antar daerah, proses pengawasannya kurang optimal, dan tidak ada penugasan spesifik pengawas mana bertanggung jawab untuk koperasi mana. Kemudian belum terbangun budaya pengawasan koperasi, baik di kalangan anggota, jejaring koperasi, ini di koperasi sekunder, maupun pengawasan eksternal. Kemudian sumber daya pendukungnya terbatas, jumlah dan kompetensi JFPK juga terbatas, ini harus ditingkatkan. Instrumen KKPKK terlalu kompleks dan kurang konsisten, perlu disempurnakan. Dan sistem aplikasi pengawasan koperasi saat ini dinilai rumit dan sulit digunakan, sehingga perlu disesuaikan. Ini ada beberapa alternatif solusi. Jadi pertama mungkin bisa membentuk lembaga pengawas simpan pinjam koperasi, atau mempercepat pembahasan RUU perkoperasian. Kemudian pengembangan pengawasan koperasi berbasis resiko dan jejaring, ini jadi yang koperasi sekunder akan mengawasi koperasi primer. Selanjutnya dapat menjadi pengawasan berbasis ekosistem. Kemudian disempurnakanlah instrumen dan KKPKK-nya menjadi lebih sederhana. Pengembangan sistem aplikasi pengawasan koperasi yang lebih mudah digunakan, sederhana, konsisten, dengan daya ukur yang baik, dengan cara mengunggah laporan keuangan koperasi. Kemudian perubahan paradigma penilaian kesehatan sebagai basis melakukan pengawasan koperasi berbasis resiko, dan kompetensi JFPK perlu ditingkatkan. Jadi mungkin roadmap-nya bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya kita punya aplikasi Excel, kemudian dijadikan aplikasi otomatis di KKPKK, mungkin ke depannya kita harus membuat aplikasi pengawasan koperasi yang lebih simpel, kemudian berbasis jaringan. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan koperasi sekunder. Jadi kalau JFPK terbatas dan tidak bisa menambah budgetnya, bisakah kita mencari solusi kreatif lainnya? Seperti contohnya adalah memberdayakan koperasi sekunder untuk membantu mengawasi, ini bisa dipertimbangkan. Tetapi, balik lagi jangan sampai kita mengulang masalah yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin, mengundang koperasi sekunder untuk mulai menilai, kita harus pastikan bahwa prosesnya standar, caranya standar, KKP-KK-nya gampang dimengerti. Kemudian proses JFPK sampling hasil dari koperasi sekundernya harus standar satu Indonesia. Jadi ini adalah aplikasi bisa menjadi salah satu cara untuk kita meletakkan SOP tersebut. Jadi nggak bisa sembarang melakukan pengawasan. Kemudian ke depannya mungkin kita bisa melakukan aplikasi pengawasan berbasis ekosistem. Bagaimana untuk KMP? Nah, KMP ini kan jadi double Bapak Ibu, objek pengawasan koperasinya. Dan KMP ini perlu pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan yang lebih intensif. Jadi kalau diumpamakan di dunia perwayangan ini mungkin mirip dengan Kurawa. Jadi jumlahnya besar, banyak maunya saat ini, banyak meminta fasilitas pemerintah karena memiliki posisi khusus sebagai program strategis nasional,
Dan di sini SDM-nya kurang kompeten atau belum kompeten karena banyak yang belum mengerti tentang koperasi atau bagaimana cara menjalankannya dan rawan penyimpangan. Sehingga diperlukan sistem pengawasan yang diharapkan memantau pergerakan usaha dari KMP ini. Jadi, marilah kita transformasikan kelahiran Kurawa ini menjadi kelahiran Gatot Kaca yang memiliki otot kawat dan tulang besi koperasi. Jadi, pendekatan untuk pengembangan pengawasan koperasi, terutama KMP, antara lain adalah tadi kita sederhanakan KKP-KK-nya, kita buat sistem aplikasi akuntansi dan pemantauan kinerja usaha. Jadi ini bisa dipantau oleh dinas, Kemenkop, dan pihak terkait. Tentunya di sini proses pemantauannya juga harus distandarisasi. Kemudian pengawasan bersifat on desk menjadi sangat penting dan mendesak, perlu peningkatan kapasitas JFPK di daerah. Pengembangan sistem pengawasan berbasis resiko dan jejaring ini harus kita mulai explore dan pengendalian pengawasan yang lebih efektif dan tindak lanjutnya. Jadi ini kita mungkin ke depannya pemerintah harus mulai menggunakan AI atau mengembangkan API dan regulasinya juga harus lebih dimudahkan. Jadi ini ada berbagai cara untuk melakukan pengembangan sistem aplikasi, tetapi jika memang ada sistem aplikasi, itu harus kita sesuaikan dengan adanya perubahan dari SAK etap ke SAK EP. Jadi proses pelaporan input datanya jadi lebih minimum, lebih mudah. Kemudian sistem aplikasinya harus lebih handal dan meningkatkan fokus perhatian JFPK. Jadi kalau saat ini JFPK hanya melihat 250 variabel penilaian, pasti akan pusing untuk ngelihat 250 variabel di listing. Jadi, apakah kita ingin mengurangi kerumitan kertas kerjanya atau meningkatkan aplikasinya agar lebih baik, itu bisa menjadi opsi. Kemudian peningkatan kompetensi JFPK, ini juga menjadi isu yang penting untuk pelaksanaan pengawasan koperasi ke depannya dan penerapan SAKEP dengan penggunaan sistem aplikasi kooperatif dan koperasi yang dalam kategori UK1 ini nanti akan dibantu penggunaan aplikasinya pada tahun pertama. Jadi pendekatan ini seharusnya diharapkan agar koperasi dapat beradaptasi dengan sistem akuntansi SAKEP, sistem pelaporan, dan pengawasan USP koperasi. Ini contoh mungkin arsitektur aplikasi sistem pengawasan koperasinya dapat seperti ini. Tapi untuk kedepannya Bapak Ibu, bagi Kemenkop dan Dinas Koperasi, apakah kita telah siap mengantisipasi perkembangan jumlah, jangkauan, dan kerumitan usaha koperasi ke depannya, terutama dengan tambahan 80.000 KMP baru? Apa yang telah kita siapkan untuk menyongsong era baru pengawasan koperasi? Ini mungkin bisa menjadi satu hal yang Bapak Ibu pikirkan setelah presentasi ini. Bagi pengurus, pengawas, pengelola koperasi, Bapak Ibu, apakah kita telah siap melakukan perbaikan tata kelola usaha koperasi, terutama tata kelola USPK? Apakah kita tidak sebaiknya memulai melakukan kegiatan usaha secara tertib? Misalnya, baru memulai usaha setelah punya izin usaha, atau segera mengurus izin usaha kalau sudah terlanjur beroperasi. Kemudian siapkah kita menghadapi berakhirnya pasal 321 UU P2 SK ini? Apakah kita sudah hakul yakin dapat menyatakan dan membuktikan bahwa koperasi benar-benar closed loop? Sehingga mau diganggu siapapun atau siapapun yang menanyakan bahwa ini open loop atau closed loop, Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa koperasi saya adalah closed loop. Jadi ini mungkin adalah berbagai pertanyaan yang dapat Bapak Ibu pikirkan setelah presentasi ini. Mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Ini waktunya juga sudah panjang saya ambil untuk presentasi saya. Tapi Pak Agung, apakah ada tanggapan atau ada yang ingin ditambahkan? Silahkan Pak jika ada yang ingin ditambahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Prinses. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Prinses sudah lengkap, sudah komprehensif. Saya hanya ingin memberikan penekanan jadi seperti ini. Bahwa pengawasan koperasi ini kekurangan sumber daya.
Bahkan dalam konteks tadi yang dijelaskan Bu Princess, kita bisa menyatakan kita dalam kondisi darurat sumber daya untuk bisa melakukan pengawasan koperasi sebagaimana seharusnya di industri keuangan. Saya berikan gambaran Bapak Ibu, di OJK jumlah lembaga keuangan yang diawasin kira-kira 3 ribuan, paling banyak 4 ribuan gitu, termasuk misalnya harus ngawasin yang ilegal dan lain sebagainya. 4 ribuan, jumlah pengawasnya kira-kira ya 3.000, 4.000. Nah, sekarang jumlah koperasi di Indonesia paling enggak kalau kita lihat per hari ini 130 plus 80-an, berarti ada 210.000 gitu. 210.000. Jumlah fungsional pengawas itu hanya kira-kira 1.800-an. Nah, kalau pengawas di OJK itu sepenuhnya tugasnya ngawasin dan dia spesifik, saya ngawasin bank A, bank B, bank C, jelas. Kalau ada masalah apa-apa, atasannya gampang menanyakan, oh saya nangani bank apa? Bank A, oh berarti urusan saya. Oh bank C, itu urusannya Princess, misalnya begitu. Nah, di kita, di Kementerian Koperasi dan Dinas, ini tidak, sifatnya adalah ad hoc. Nah, artinya apa? Kalau ada masalah, ya nggak ada pengawas yang bisa kita mintain tanggung jawabnya, itu Bapak Ibu. Nah, ini problem-problem ini. Nah, jadi ada kedaruratan sumber daya, baik dari sisi struktur, dari sisi proses, maupun dari sisi budaya pengawasan yang belum tumbuh kembang secara baik. Nah, itu sangat berbeda di dunia perbankan misalnya. Sudah muncul budaya pengawasan yang cukup ketat di internal mereka. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana? Nah, di tengah krisis sumber daya, problemnya adalah begini Bapak Ibu. Hasil pengawasan Bapak Ibu nah, punya dampak yang banyak seringkali adalah jadi merugikan koperasi binaan kita. Nah, contohnya Bapak Ibu, kita melakukan close dan open loop. Sebutlah menteri kemudian menangkap aspirasi dari gerakan koperasi. Udah yang benar-benar sudah ada di OJK ya udah kita serahkan ke OJK. Tapi yang masih kalau dia masih judulnya masih usaha simpan pinjam ya kita sebutlah itu masih close loop. Nah, masalahnya adalah sekarang gini, sudah banyak beredar gitu. Artinya lebih dari 30.000 koperasi yang beredar daftar namanya bahwa dia open loop. Dan ini banyak yang mengetahui Bapak Ibu. Sehingga ini kan sangat mudah untuk dipanggil-panggil Bapak Ibu. Nah itu loh. Nah bagaimana kita mensikapinya. Nah ini yang kita minta adalah apa? Bahwa dari sisi hasil dan dampak pengawasan itu luar biasa dampaknya. Sehingga artinya para fungsional pengawas ini juga harus memperhatikan standar-standar etika pengawasan. Nah, jadi ada banyak hal yang kita nggak boleh kita sampaikan kepada pihak lain karena ini bisa merugikan koperasi binaan kita. Nah, satu sisi kita dituntut untuk transparan, tapi satu sisi kita juga dituntut untuk memberikan perlindungan kepada koperasi binaan kita. Nah, ini di mana Bapak Ibu harus mencari keseimbangannya. Ini perlu regulasi yang lebih jelas. Nah, kira-kira itu yang mau kita tunjukkan. Sama tadi ada penekanan dari Bu Princess. Salah satunya apa? Salah satu penyebab krisisnya sumber daya, kedaruratan sumber daya karena kita apa? Punya paradigma yang salah di dalam melakukan pengawasan. Jadi seolah-olah pengawasan koperasi itu harus dalam bentuk Pemkes. Nanti Bapak Ibu baca yang namanya Permen 9 tahun 2020, baca lagi Juknis 15 tahun 2021 bahwa pengawasan koperasi itu diinterpretasikan hanya dalam bentuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan harus menggunakan kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Jadi kalau gitu substansi utamanya apa? Di KKP-KK. Problemnya KKP-KK-nya sendiri mengandung banyak kelemahan. Saya berikan gambaran ringkas saja Bapak Ibu. Saya cuma ingin memberikan gambaran ringkas. Jumlah ya tadi disampaikan oleh Bu Princess
bahwa ini ada sekian aspek, sebutlah ini aspek tata kelola gitu Bapak Ibu ya. Ini aspek tata kelola saja. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada sekitar kalau untuk konvensional ada 3 subaspek, kalau untuk yang syariah ada 4 subaspek. Tapi variabelnya ada berapa Bapak Ibu? Kalau yang konvensional ada 77 variabel, yang ada 77 kriteria, sedangkan kalau yang syariah ada 106 kriteria. Jadi apa? Satu kriteria itu dampaknya kecil banget dan menjadi rata-rata jadi nggak jelas. Padahal kan ada kriteria yang penting, ada yang tidak penting. Justru yang penting tenggelam ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Princess, yang penting justru hilang dalam kerumunan, dalam kekroditan variabel dan kriteria yang banyak itu. Saya tunjukkan lagi yang lain Bapak Ibu. Ini sekedar contoh ya. Misalnya apa? Profil risiko. Bobotnya cuma 15%. Tapi variabel yang digunakan untuk mengukur itu sebanyak 31 variabel. Nah, dengan 110 kriteria. Banyak sekali gitu ya. Jadi kalau ada problem sesuatu ya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya sehat nggak sehat, jujur aja ini tidak jelas. Ini KKPKK yang tidak memberikan gambaran yang baik gitu Bapak Ibu. Kemudian kinerja keuangan ada 29 kriteria. Nah, 29 kriteria ini satu dengan yang lain saling artinya terlalu banyak variabelnya dan kriterianya tidak konsisten satu dengan yang lain. Contoh tidak konsisten misalnya itu kalau Bapak Ibu lihat ROA dengan ROE. ROE-nya Bapak Ibu rata-rata saya cek deh, coba nanti Bapak Ibu yang fungsional pengawas, rata-rata Bapak Ibu akan menemukan ROE-nya kalau nggak hijau berwarna biru. Artinya apa? Kalau dia tidak sehat, cukup sehat. Tapi ROA-nya cenderung pasti dalam pengawasan dan pengawasan khusus. Apakah koperasinya menjadi tidak sehat? Tidak. Yang tidak sehat indikator yang dipakai. Indikator yang dipakai yang tidak benar. Mengakibatkan koperasinya jadi tidak sehat. Sehingga apa? Koperasinya hasilnya. Jadi kan seperti itu Bapak Ibu. Karena ini kriterianya nggak cocok. Nah, hal-hal seperti ini terjadi Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat lagi contohnya yang lain. Contoh yang lain lagi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat permodalan itu bobotnya 15% dengan menggunakan 5 kriteria. Sehingga kalau dijumlahkan untuk yang konvensional itu ada 221 kriteria, sedangkan kalau syariah 250 kriteria. Padahal ada kriteria yang penting, misalnya kecukupan modal sangat penting. Hilang tenggelam, dia hanya 1 dari 250 kriteria. Ya Bapak Ibu? Nah, jadi ini kriterianya sangat banyak yang menjadikan ini menjadi kesulitan jadi hilang gitu loh Bapak Ibu. Karena apa? Terlalu banyak kriteria, kemudian kriteria yang penting menjadi tidak nampak. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau saya mau berikan contoh gambaran yang lain lagi misalnya ya, saya ingin menunjukkan bahwa kalau koperasi itu menjadi tidak sehat, belum tentu koperasinya tidak sehat. Bisa jadi kriterianya yang ngaco gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa artinya apa? Rata-rata hasil KKPKK ini akan cenderung membawa Bapak Ibu kepada hasil cukup sehat. Baik atau tidak baik koperasi Bapak Ibu cenderung akan mengarah ke hasil cukup sehat. Nah, tapi apakah kemudian itu cukup memadai? Tidak, karena syarat untuk buka cabang, buka kantor cabang pembantu, kantor kas harus sehat. Nah, ini yang kemudian saya bilang, gampang nggak untuk menjadi sehat? Gampang banget kalau tahu caranya, tahu gitunya. Nah, itulah kami makanya menyelenggarakan sebuah lokakarya yang sifatnya terbatas, karena kan nggak boleh untuk secara publik orang siasat mensiasati. Kami juga nggak ingin mengajarin siasat mensiasati. Yang kami ajarkan bagaimanakah caranya kita untuk mendapatkan skor yang maksimal. Saya beri contoh lagi bahwa ini sangat tidak make sense ya. Jadi contohnya gini, Bapak Ibu yang modalan misalnya, kriteria 1B pasti nanti hasilnya sehat dan cukup sehat. Tapi kriteria yang 1A cenderung hasilnya dalam pengawasan dan pengawasan khusus. Artinya apa? Kurang sehat dan tidak sehat.
Apakah kemudian ini menjadi tidak sehat? Tidak, Bapak Ibu. Yang salah apa? Kriterianya, indikator. Karena apa? Kriteria A dan B nggak nyambung, Bapak Ibu. Ya, kriteria A dan B itu harusnya A itu besarnya hanya sekitar 0,85 atau 85% dari besaran yang B. Kalau B-nya dipakai misalnya itu 8%, maka ya kira-kira yang A-nya kira-kira hanya sekitar 7% untuk sehat. Maka kalau di bawah sehat, di atas sehat. Kalau ini enggak, di bawah dia sehat, di atas dia menjadi tidak sehat. Karena apa? Kriterianya yang tidak pas. Keberatankah saya terhadap kriteria modal sendiri terhadap total aset di atas 30% untuk dinyatakan sehat? Tidak, untuk sektor real. Tapi untuk sektor keuangan, untuk simpan pinjam, saya keberatan. Karena apa? Indikator yang harusnya digunakan di dunia internasional cukup yang kecukupan pemenuhan modal minimum atau CAR atau yang kita sebut di butir B-nya. Tapi butir B-nya ini cukupkah 8%? Saya bilang tidak cukup. Ini Basel I. Sekarang udah berubah. Ini kriteria tahun 90-an. Sekarang udah tahun 2020-an. Nah, kita harus menggunakan kalau itu skalanya kecil, bank-bank kecil harusnya bermain di 15%. Bank-bank besar sedang boleh di 12%. Bank besar masih dimungkinkan. Tapi kan plus-plus risiko yang lain. Jadi harus bermain di kira-kira CAR 12 sampai 15%. Kalau saya lihat lagi Bapak Ibu. Nah, ini. Coba tadi ya. Ini kemudian yang 2A-nya. Tadi 1A, coba 1A, Bapak Ibu bandingkan dengan 2A. Ya, 2A ini adalah modal pinjaman terhadap total aset. Tadi modal sendiri terhadap total aset harus lebih besar atau sama dengan 30%. Sekarang ini modal pinjaman hendaknya juga sama, lebih besar atau sama dengan 30%. Harusnya kalau orang yang memahami akuntansi, persamaan akuntansi yang elementer, yang namanya aset, itu sama aja dengan kewajiban atau pinjaman ditambah dengan modal sendiri tambah ekuitas. Jadi kalau ekuitasnya dibilang lebih besar sama dengan 30%, harusnya yang nomor 2A ini tandanya harus dibalik. Lebih kecil atau sama dengan 70%. Maka dia menjadi selaras. Kalau ini lebih besar daripada 30%, maka hasilnya pasti ya tidak bagus gitu. Tapi ini jadi saling menafikan. Jadi cenderung nanti Bapak Ibu kalau untuk apa? Untuk koperasi simpan pinjam, butir 2A-nya dia akan menjadi sehat, tapi butir 1A-nya dia menjadi tidak sehat. Sebenarnya ini koperasi sehat apa tidak dari sisi permodalan? Ini kan lebih ngaco lagi Bapak Ibu. Contoh yang lain lagi, kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas. Ini harus lebih kecil daripada 100%. Artinya apa? Padahal pinjaman tuh boleh jauh lebih besar. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau tahu, coba ini tandanya. Harus lebih besar daripada 30%. Artinya bahwa ini koperasi dituntut, simpan pinjam nih terutama, kalau menerima simpanan, menerima utang, harus utang yang jangka pendek yang lebih besar. Ini kan namanya orang tidak paham finance. Namanya kalau mau mengukur sisi permodalan adalah harusnya makin lama itu dana mengendap di koperasi Bapak Ibu makin aman. Kok ini malah dibatasi? Nah ini contoh-contoh problem conflicting, artinya problem-problem dari penilaian Bapak Ibu. Nah problemnya hasil penilaian Bapak Ibu itu menjadi persyaratan ngurus kantor cabang pembantu, kantor kas. Yang ini banyak kemudian koperasi terhambat. Nah, siapakah yang salah? Apakah JPK-nya salah? Tidak. Yang salah KKPKK-nya. Nah, tapi KKPKK salah. Harusnya JPK-nya paham bahwa KKPKK-nya salah. Sehingga mungkin mana yang enggak gitu bisa kita ignorant. Mungkinnya kita buangin aja lah gitu, atau kita enggak pakai lah, atau kita kurangin lah ini bobot-bobotnya yang enggak penting. Mana yang penting-penting itu yang kita utamakan. Sehingga bisa ketahuan ini koperasi sehat, ini tidak sehat. Kalau sekarang nggak bisa, hasilnya sehat belum tentu sehat. Hasilnya tidak sehat atau dalam pengawasan khusus belum tentu dia tidak sehat. Nah itu Bapak Ibu, karena kembali lagi, tetapi secara keseluruhan hasil KKPKK ini punya tendensi cenderung ke arah cukup sehat. Itu mungkin itu Bapak Ibu sekedar informasi dan gambaran.
Selanjutnya kalau mau dibuka sesi tanya jawab, dipersilakan Bu Princess. Mungkin kita beri yang di ruang Zoom itu ada Pak Hendrik Tobing, silakan Pak Hendrik. Baik, terima kasih Pak Agung, Ye, Mbak monggo Pak. Princess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada seluruh peserta Zoom meeting, terus terang kita sangat tercerahkan dengan materi yang diberikan saat ini, dan ini sangat luar biasa, terutama tentang pengawasan tentang koperasi. Pak Agung, Mbak Princess, pengawasan ini memang kalau kita lihat selama ini Pak Agung belum menjadi kebutuhan yang primer bagi koperasi. Padahal koperasi kita tahu ada pengawasan internal Iya, yang dipilih dari anggotanya. iya, Tapi bisa kita lihat Pak Agung bagaimana kapasitas pengawasnya. Artinya sumber daya manusianya seperti apa pengawas di internal koperasi itu. Itu juga menjadi salah satu eh, penyumbang dalam tanda petik masalah iya, di koperasinya. Karena kontrol di awal nggak ada. Nah, lalu kita menginjak kepada pengawas di eksternal. Ingat yang kita sebut tadi JFPK, Pak. Saya ini mantan JFPK, jadi tahu persis seperti apa. Nah, selama ini pengalaman, nih, saya berbagi pengalaman, mungkin Pak Agung juga bisa, kita selama ini sudah share-sharean masalah ini. JFPK di dinas-dinas yang ada, itu rata-rata dalam tanda petik, Pak, masuk jadi JFPK karena kecelakaan. Dalam tanda petik. iya, Karena mereka awalnya bukan pegawai di dinas koperasi. iya, Tiba-tiba masuk JPK. Sudah bisa kita tahu seperti apa iya, kapasitas. Ini jadi kendala yang sangat. Belum kepada jumlah koperasi yang harus diawasi. Jadi benar kekhawatiran yang disebutkan Pak Agung sama Mbak Princess tadi. Ini kekhawatiran yang luar biasa. Lalu bagaimana ke depan? Seperti apa kita mau mengawasi koperasi yang jumlahnya tiba-tiba melonjak, tumbuh, dan berdiri 80.000 koperasi. Ditambah yang sudah ada. Yang sudah ada belum bisa kita awasi secara maksimal, tambah 80.000. Luar biasa. Ada komentar menteri, terabas. Saya pikir kaget saya, Pak. Saya pikir kok begini? Kok iya? Seperti itu cara pandang. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan di Kementerian Koperasi, Pak. Nah, terkait KKP-KK, betul, Pak. Di awal sosialisasi KKP-KK dulu, Juknis 15, saya sampaikan kepada Kementerian Koperasi lewat Pak Sopa. Mungkin iya, Bapak ingat siapa Pak iya, Sopa. Saya sampaikan, ini masalah, Pak, KKP-KK-nya. Belum lagi kalau kita mau memeriksa USP, KSP, lalu yang sektor real bagaimana? iya, Belum lagi melihat variabel-variabelnya. Saya katakan ini kok jadi kontradiktif, terutama tadi yang Bapak bahas tadi itu, Pak. Saya udah bahas itu, Pak. Saya bilang sama Pak Sopa, ini harus benar, Pak. Kasihan koperasinya. Yang sehat sebetulnya nggak sehat. Sebaliknya juga begitu sebenarnya. Bagaimana, Pak? Ini menjamin ini. Nah, akhirnya sampai sekarang juga saya belum tahu seperti apa tindak lanjut setelah saya tinggalkan dinas koperasi, Pak. Tapi itu catatan saya berikan ke Pak iya, Sopa ketika itu. Saya ingat banget, saya buat catatannya. Ini, Pak, perbaikan ke depan. Sampai kepada kabit pengawasannya di Kementerian Koperasi. Saya sampaikan ketika itu. Ya, ini catatan kita untuk memperbaiki ke depan. Itu karena keinginan. Saya berterima kasih sekali, Pak. Nah, ada diskusi-diskusi seperti ini. Harapan saya sebetulnya pengawas di internal koperasi itu betul-betul kuat dulu iya, dalam rangka langkah awal melakukan pengawasan di internal koperasi. Karena ketika itu kuat, maka indikasi-indikasi adanya kesalahan pengelolaan, adanya mungkin penyimpangan dan sebagainya, itu dapat diminimalisir di awal. Bisa dideteksi di awal. Nah, terkait pelaksanaan sanksi, Pak, ini juga berat, Pak. Saya udah baca bagaimana Undang-Undang P2SK, terutama tentang penerapan sanksi di pasal 46. APH ini, aparat penegak hukum, biasanya, saya mohon maaf, cari-cari, Pak.
Yang kasihan pengurus koperasi nih. Kedepannya setelah Undang-Undang P2SK berlaku efektif, ini pengurus koperasi betul-betul harus betul bagaimana. Nah, saya belum lihat bagaimana Kementerian Koperasi membuat mitigasi terhadap hal itu. Ya. Belum saya lihat, Pak. Saya coba kok lihat Pak Hendra, saya tanya bagaimana nih Pak? 2026 ini akan berlaku. Dan kemungkinan bisa makan korban. Pengurus koperasi. Sebetulnya dia nggak tahu persoalan, tapi dia harus kena. Ya. Dan kebetulan APH-nya juga tahu cari-cari masalah di situ. Terapkan macam-macam. Apa ini? APH, aparat penegak hukum. Nah, ini yang menjadi persoalan, Pak. Ya mudah-mudahan Kementerian Koperasi mendengar diskusi kita ini, Pak. Mereka bisa membuka diri untuk memperbaiki dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung, juga kepada Mbak Princess untuk diskusi kita hari ini sangat menarik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Hendrik sudah, ya memang itulah realitas yang ada di lapangan. Itu realitas yang ada di lapangan. Nah, sehingga artinya pesannya Pak Hendrik tadi adalah cuma saya amplitudo aja. Untuk koperasi kita harus diantisipasi semuanya. Jadi harus pinter-pinternya pengurus dan pengelola koperasi serta pengawas koperasi itu adalah memang artinya bahwa ini ke depannya sebaiknya adalah pilihlah dari yang mereka memang memiliki kompetensi dan kemudian tumbuhkanlah budaya pengawasan di internal koperasi Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi Bu Princess itu yang Raisen. Pak Hu, silahkan Pak Hu. Terima kasih Pak Agung. Monggo Pak Hu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung dan narasumber yang lain serta Bu moderator yang baik hati dan tidak sombong. Terkait dengan Koperasi Merah Putih nih. Ini Koperasi Merah Putih kalau kita cerita ini terlalu berat Pak. Jangan dikasih yang berat-berat dulu. Iya. Dikasih yang ringan-ringan dulu. Iya. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman pengurus pengawas koperasi Desa Merah Putih yang ada di Zoom ini, pertama berpikir dulu dengan rileks. Jangan terlalu berat-berat. Yang pertama, memang secara regulasi sudah terpisahkan sebenarnya. Usaha sektoril dengan usaha unit simpan pinjam ini sebenarnya secara otomatis terpisah. Iya. Memang sangat tergantung dari pembina kabupaten kota di mana Koperasi Desa Merah Putih itu berada. Kalau kami di Jawa Timur sebenarnya kami sudah melakukan pemetaan bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang melakukan unit simpan pinjam akan tetap kami tuangkan, tetapi kami lebih fokus kepada Koperasi Desa Merah Putih ini lebih ke arah sektoril. Yep. Untuk pertama terkait bergerak di bidang pertanian. Iya. Pertanian pun mungkin lebih ke arah modal usahanya. Ketika mereka melakukan proses tanam, butuh pupuk, itu dipinjamkan pupuk. Iya. Benih dipinjamkan benih. Mungkin begitu arahnya ke sana. Iya. Jadi bukan simpan pinjam uangnya, tapi Iya. lebih ke arah modal usaha pertanian. Kalau kami lebih cenderung ke unit saprodi, ya, kami lebih arahnya ke sana sebenarnya. Jadi teman-teman Koperasi Desa Merah Putih yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan mungkin sudah jelas sebenarnya arahnya itu ke sana, bukan ke simpan pinjam. Iya. Ya. Jadi karena ini juga susah nih, Pak Menteri kadang-kadang ini saya berkali-kali menyoroti Pak Menteri nih. Usaha Koperasi Merah Putih dengan modal 3 miliar keuntungan bisa lebih dari 1 miliar. Usaha apa Pak? Sektoril nggak ada. Yeah. Pak Menteri ini makanya kemarin nggak salah ketika anggota DPR mengatakan itu kalimatnya seperti kayak gitu itu salah. Jadi sebenarnya memang harus ada jajaran. Sekali lagi memang ini harus ada pemikiran yang terstruktur. Ya. Untuk tadi ada salah satu peserta tadi yang mengatakan harus ada keselarasan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan dinasnya gitu ya. Yeah. Memang kami sadari benar bahwa
pembentukan ini terlalu banyak, terkadang melampaui dari kemampuan kami secara jumlah. Bayangkan rata-rata di masing-masing kabupaten kota itu antara 4 sampai 5. Saya kasih contoh di tempat saya ini cuma 2, Bapak Ibu sekalian. Di tempat saya ini cuma 2 orang, cuma 3 orang. 3 itu adalah penjabat fungsional pengawas koperasi. Diberikan beban dengan kayak gini, jadi ini sangat berat sekali. Maka terkadang ada yang sudah dipikirkan masing-masing dari kabupaten kota itu ada prioritas, Pak. Nah, terkait dengan koperasi Merah Putih mungkin ya, kalau seperti di saya atau di Jawa Timur pada umumnya, pada bulan-bulan ini kami prioritaskan kepada legalitas usaha. Legalitas usaha sekarang sudah terbentuk. Sekarang kami masuk pada tahap kedua, yaitu bagaimana caranya mempunyai NPWP dan NIB. Ini kami sudah selesai nih. Rencana kami minggu ini sudah selesai nih. NPP sudah selesai, sekarang kami masuk pada tahap berikutnya adalah NIB. Nah, ketika NIB di sinilah mulai kami berperan bagaimana berkomunikasi dengan koperasinya. Ayo NIB yang diurus adalah yang benar-benar usahanya memungkinkan untuk dijalankan. Untuk simpan pinjam kami tinggalkan dulu. Simpan pinjam nanti. Sekarang kita prioritasan tempat tadi menjadi agen LPG, menjadi agen pupuk, distribusi pupuk, sama beberapa kota, desa-desa atau yang mempunyai wisata. Kami lebih arah ke sana pengelolaan wisata dan seterusnya. Jadi teman-teman pengurus koperasi Desa Merah Putih, sabar, ini memang materinya terlalu berat ini kalau jenengan dengar. Ya, nanti ada tahapan-tahapan, mungkin masing-masing dinas nanti akan keliling juga itu untuk melakukan sosialisasi. Karena pada saat pembentukan kemarin itu sosialisasinya lebih ke arah bagaimana cara membentuk di dalam Musdes, ya. Tapi nanti terutama di Jawa Timur itu kami sudah mulai punya program akan keliling di kecamatan-kecamatan melakukan sosialisasi, ya. Sosialisasi karena ini sekali lagi Koperasi Desa Merah Putih munculnya di awal tahun, sementara tahun yang berjalan itu anggarannya disusun 1 tahun sebelumnya, sehingga kabupaten kota jalan itu tidak ada dana sama sekali. Nggak ada anggaran ya, Pak. Mudah-mudahan bulan Juli ini PAPBD sudah mulai keluar, bulan Agustus mungkin sudah bisa dananya cair, mungkin pada saat itulah dinas akan bergerak melibatkan notari, melibatkan narasumber yang lain untuk mendampingi Koperasi Merah Putih sehingga jenengan juga tidak terlalu takut juga. Maka sebenarnya saya diskusi sudah sama Pak Agus sama kementerian, kami berharap kejadian-kejadian aparat penegak hukum masuk kan ini karena tidak sinkronisasinya antara pada level atas, sehingga masing-masing jalan mencari-cari apa yang dicari juga nggak tahu, ya. Apalagi sekarang mekanisme, mohon maaf, mungkin Pak Agung, buat teman-teman sekalian, posisi ketika dipanggil. Tapi koperasi Desa Merah Putih saya yakin belum, Pak, aman. Sampai 2 tahun ke depan itu masih aman. Nah, cuma persiapan. Nah, cuma mungkin ini pada kesempatan ini juga saya berpesan, minta bantuan dari Pak Agung untuk menyadarkan, ada Pak, dikorek Pak teman kami yang lagi ketiduran Pak di Kementerian Koperasi Pak, dibangunkan Pak, bahwa perjanjian kami yang close loop itu sudah mulai masuk pada last minute ini. Mereka sekarang sudah mulai bergerak dengan judulnya undangan Pak. Undangan itu serba salah nih. Diundang karena apa, bagaimana caranya, mau tidak diundang, kalau ditelepon datang dengan segala pertanyaan. Jadi kemarin sudah selesai itu close loop, open loop, yang ada suratnya cuma yang open loop, yang close loop gimana? Sementara judulnya kemarin itu kan open loop dan close loop seharusnya. Ketika open loopnya keluar harusnya berbarengan dengan close loop. Nah ini close loopnya kami tunggu. Ini jangan kami dari kabupaten kota Pak, ya melakukan loh dari kementerian. Seharusnya surat itu keluar dari kementerian atau kementerian memberikan kami tim untuk membuatkan. Mereka tinggal tanda tangani, selesai urusannya Pak. Sehingga ketika koperasi dipanggil, mereka sudah tunjukkan status kami adalah koperasi close loop. Maka data-data sudah ada di dinas, silakan. Kami dinas dipanggil, kan gitu. Mungkin begitu Pak Agung, sekali lagi untuk teman-teman Koperasi Desa Merah Putih, oke,
jenengan dibentuk bukan untuk unit simpan pinjam, Mbak, bukan. Jenengan dibentuk itu untuk bergerak dalam swasembada pangan. Maka arahkan usahanya ke sana semua. Terkait dengan itu semua bukan simpan pinjamnya, Pak, tetapi pembiayaannya. Kalau pembiayaan dan simpan pinjam itu udah berbeda tuh. Kalau pembiayaan itu selesai panen baru dibayar. Itu pun kami sudah menyusun. Kalau di Jawa Timur itu sudah menyusun. Jadi ketika bergerak di bidang palawija atau padi gabah itu 3 bulan tuh baru dibayar. Itu pun bayar baru jasanya saja, Pak. Untuk pokok pinjaman itu masih berjalan terus. Ini ya yang bergerak untuk anggota yang punya usaha tanam padi. Sementara yang tanam tebu itu setahun. Setahun 3 kali pencairan pinjaman. Jadi pinjaman itu direncanakan selama setahun, pencairannya 3 tahap, proses pembayaran. Itu pokok pinjaman nggak dibayar dulu, Pak. Itu pokok pinjaman nanti tahun ketiga. Tahun pertama itu membayar jasa selama setahun, tahun kedua itu 50%, tahun ketiga baru 50%-nya. Ini konsep-konsep yang kami bangun di Jawa Timur, Pak. Untuk tadi, jadi kita tidak masuk di simpan pinjamnya. Kali lagi kalau Koperasi Merah Putih masuk di unit simpan pinjam, ini perlu ilmunya banyak dulu nih, harus ikut dulu usaha, jangan jalan dulu baru belajar, tapi belajar dulu baru jalan, jangan sampai Anda belajar nanti akan kewalahan karena banyak yang harus dipelajari. Mungkin itu dari saya, Pak Gong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hu. Jadi artinya begini Bapak Ibu ya, ini forum kita hari ini sebenarnya bukan untuk Koperasi Merah Putih, karena kita tuh sebenarnya kalau untuk Zoom kita ada dibedakan jadi 3 macam. Ada yang disebut sebagai untuk yang community service, itu adalah bagian dari kita mau memberikan pencerahan, menjelaskan kepada koperasi. Biasanya kita bedakan koperasi yang existing dan koperasi merah putih. Ya, contohnya pada bulan Juli ini untuk koperasi merah putih yang untuk Kamis besok sama Senin depan itu memang fokus untuk koperasi merah putih. Yang ini sebenarnya masuk ke jenis yang kedua, yaitu yang disebut sebagai kita Zoom dalam kerangka adalah kebijakan publik gitu loh Pak Hu, kebijakan publik. Nah ini sebenarnya juga merespon Pak Hu ini sebenarnya ini forum kita hari ini. Nah, forum kita hari ini sebenarnya kegelisahannya Pak Hu. Nah ini yang kemudian harus kita jawab gitu Bapak Ibu. Jadi mudahnya begini, close dan open loop ini menjadi dilema Bapak Ibu. Menjadi dilemanya adalah begini, kita Permen 8 tahun 2023 memberikan kesempatan ya, kepada kepada Menteri Koperasi, kepada koperasi untuk melakukan beraneka ragam perubahan ya, perubahan perbaikan tata kelola. Sampai kapan? Sampai Juni, 20 Juni kemarin. Ya, 16 atau 20 Juni. 16 itu kalau menggunakan tanggal ditandatanganin suratnya, kalau tanggal diundangkannya kan tanggal 20 Juni. Jadi tergantung tafsirnya yang mana. Tapi artinya tidak berbeda jauh lah, 16 Juni atau 20 Juni. Nah, masalahnya adalah Pak Menteri sudah menyampaikan 21. Penjelasan dari para pejabat adalah menyatakan ya yang lainnya berarti close loop. Tapi kalau close loop kenapa nggak dideklar saja yang lain close loop? Nah, kalau mau dinas keluarkan surat keterangan close loop silahkan keluarkan, misalnya gitu loh Pak. Tapi kan ini kan harus ada regulasinya, ada petunjuknya. Kalau sekarang diam-diam begini kan jadi semuanya agak bingung gitu loh Bapak Ibu. Nah, sehingga tapi waktu tanggal 3 Januari saya ingat sekali. Jadi kalau dinas nanti melakukan verifikasi ulang, kemudian menurut dinas adalah binaannya itu adalah close loop, silahkan Bapak Ibu. Tapi saya malah titip waktu itu, karena yang paling saya khawatirkan kalau yang koperasi kabupaten kota dan koperasi provinsi ada yang ngurusin dinas. Koperasi nasional ini malah nggak ada yang ngurusin, makanya waktu tanggal 3 Januari saya meminta adalah kalau bisa ini titip ya, supaya ini kewenangannya udahlah diberikan aja kepada kabupaten kota atau kepada provinsi yang mana yang bisa nggarapin, mana yang paling mungkin. Nah ini kalau memang dia diverifikasi kemudian close loop,
ya silahkan dikeluarkan yang closed loop. Yang namanya PTSI aja diberikan kewenangan padahal nggak punya dasarnya, padahal yang namanya dinas itu jelas ada kewenangannya. Kewenangannya mana? Pasal 321 Undang-Undang P2SK huruf D disebutkan dapat membantu. Jadi artinya Bapak punya kewenangan Pak untuk melakukan itu. Nah, jadi ini salah satu cara kita memberikan perlindungan kepada koperasi binaan kita. Kalau dia close loop, yuk kita sebutkan dia close loop. Gitu Pak. Nah, sehingga inilah yang kami dorong untuk Bapak Ibu bisa melakukan ini bisa sesegera mungkin untuk kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Sedangkan untuk Koperasi Merah Putih tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hu, ini pesan seorang pembina, itulah yang benar Bapak Ibu. Jadi kalau maunya presiden, sebenarnya ini koperasi produsen yang dikelola yang lebih banyak diurusi sebenarnya adalah bagaimanakah produk-produk petani ini bisa dibawa keluar. Kalau maunya presiden. Tapi kemudian diterjemahkan oleh para menteri-menteri arahnya ke konsumen. Jadi artinya muncullah ide gas LPG dari Pak Daryono, muncullah pupuk dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa. Ini bagian dari kita melihat ini memang kebutuhan. Realitas adalah menjadi kebutuhan. Bagus. Tapi juga isu yang namanya adalah janganlah kemudian tengkulak, rentenir dan lain sebagainya seolah-olah lawan. Itu Bapak Ibu. Karena itu juga UKM sebenarnya. Binaannya Pak Hu juga itu sebenarnya. Benar kan Pak Hu? Jadi artinya bukan lawan juga gitu loh Bapak Ibu. Nah, semuanya harus dibina, semuanya harus hidup. Inilah yang kami sebutkan menerapkan prinsip subsidiaritas dari koperasi. Koperasi itu tidak menyelenggarakan kegiatan usaha yang sudah diupayakan secara baik oleh sebagian besar anggotanya. Yang kita berikan adalah gimana mendukung usaha anggotanya. Jadi kalau anggotanya banyak petani ya kita berikan pupuk. Nanti hasilnya kalau ini padi misalnya gabahnya kita beli dengan harga yang baik dan seterusnya. Justru pupuknya adalah diberikan utangan, jadi masalah enggak? Sebenarnya tidak masalah sepanjang adalah ada kesepakatan. Nanti hasil panennya diserahkan ke koperasi ya, gitu kan? Jadi model yarnennya bisa jalan secara baik. Kalau ini dilindungi oleh pemerintah desanya kan mungkin masyarakat jadi tertib. Kalau enggak ya koperasinya jadi enggak keru-keruan lagi itu Pak. Ya, jadi artinya kalau yarnen ya yarnennya jangan terlalu panjang lah. Kira-kira kan begitu Bapak Ibu. Nah itu yang polanya yang perlu kita kembangkan. Mudahnya Bapak Ibu ikuti nanti apa yang diarahkan oleh pembina. Apa yang diarahkan oleh pembina Bapak Ibu di daerah oleh Dinas Koperasi. Karena inilah satu-satunya cara bagi kita untuk untuk menjalankan KMP Bapak secara baik gitu loh Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu sekarang masih awam, nanti ke depannya pasti akan ada pelatihan dan lain sebagainya. Kami sendiri juga ingin memberikan beasiswa untuk 1.000 orang Bapak Ibu untuk dilatih, tapi sebagai mentor. Jadi yang ikut pelatihan kita nanti selama 3 bulan itu punya kewajiban dia harus melatih kepada bayarnya bukan bayar kepada kami, tapi membayar ilmunya kepada pengurus KMP yang lain, gitu loh. Jadi dia kita latih 3 bulan, tugasnya dia adalah melatih koperasi KMP yang lainnya. Kira-kira seperti itu harapannya. Dengan cara begitulah kami bisa melatih 600 ribuan pengurus, pengelola, pengawas koperasi ini bisa kita latih secara keseluruhan, tapi artinya yang bisa kita latih paling 1.000-2.000 orang gitu, tapi harapannya dia mau punya kewajiban melatih untuk yang lainnya. Itu yang mau kita coba kembangkan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Princess. Adakah Bu Princess? Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini dalam diskusi untuk menyambut Hari Koperasi ke-78. Semoga diskusi hari ini menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu untuk segera melakukan perbaikan tata kelola usaha koperasi dan bagi pemerintah dan Bapak Ibu JFPK untuk dapat segera menyusun peta jalan pengembangan pengawasan koperasi untuk meningkatkan pengawasan koperasi ke depannya dalam rangka meningkatkan perlindungan koperasi dan anggota. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Dan untuk Bapak Ibu yang hendak melakukan perbaikan tata kelola usaha koperasi, kami ada beberapa lokakarya
Ada lokakarya terkait perbaikan tata kelola untuk menjadi USPK yang closed loop yang tertutup dan spin-off USP menjadi KSP. Ini ada di tanggal 17 Juli 2025 akan kami laksanakan secara online. Kemudian nanti di hari Kamis dan Jumat dari tanggal 24 sampai 25 Juli 2025 ini akan kami laksanakan lokakarya strategi dan teknik penyusunan peraturan khusus koperasi. Ini lumayan penting untuk Bapak Ibu untuk memenuhi aturan-aturan yang ada karena di sini Permen 8 mengharuskan Bapak Ibu punya sekian persus dan ini juga dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan. Dan ini nanti bisa on class atau secara tatap muka langsung sesuai dengan permintaan koperasi. Tetapi untuk yang online nanti akan ada di tanggal 6 sampai 7 Agustus 2025. Kemudian Rabu 30 Juli 2025 kami juga akan ada lokakarya terkait perbaikan tata kelola USPK yang sehat dan kredibel sesuai ketentuan Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023. Jadi di lokakarya ini nanti kita juga akan bersama-sama mengisi penataan dan penertiban USPK yang harus diselesaikan oleh Dinas Koperasi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendaftar. Bu Lala mungkin boleh di Zoom. Jadi di bawah ini akan ada beberapa kontak WhatsApp yang dapat dihubungi. Nanti kami juga akan kirimkan posternya ke grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu juga bisa menghubungi langsung di grup WhatsApp. Dan untuk materi hari ini akan kami kirimkan di grup WhatsApp setelah beberapa kami lihat apakah masih ada beberapa peserta yang join atau tidak. Jadi mungkin dalam 15 menit akan kami kirimkan materinya. Untuk rekaman YouTube-nya nanti akan kami kirimkan beberapa hari dari saat ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.